Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tejabu, mahasiswa dari STIU Eka Prasetya dengan NIM 21101010162. Pada kesempatan ini saya akan membahaskan tentang pengangguran dan kemiskinan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pengangguran dan kemiskinan. Yang pertama, pengertian pengangguran. Pengangguran dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Pengangguran ini tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, tapi dapat termasuk pula pada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan serta orang yang memiliki pekerjaan namun tidak produktif sehingga dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Pengangguran ini telah menjadi masalah perekonomian di beberapa negara dan tidak hanya di Indonesia saja. Karena adanya pengangguran, maka tingkat produktivitas serta pendapatan masyarakat berkurang, sehingga terjadilah kemiskinan serta masalah-masalah sosial. Pengangguran dapat berdampak negatif pada orang itu sendiri serta kepada masyarakat atau lingkungan sekitar. Hal tersebut dikarenakan berkurangnya kesempatan kerja yang dapat disebabkan kelulusan ekonomi, turunnya potensi diri, hilangnya keterampilan kerja, menurunnya pajak penghasilan serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun. Yang kedua, penyebab pengangguran. Secara umum ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pengangguran. Beberapa penyebab tersebut adalah sebagai berikut. Misalnya, yang pertama, besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Yang ketiga, adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Yang keempat, tenaga kerja yang ada di daerah dengan kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Yang kelima, pemerintah memberhentikan kebijakan mengirimnya tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. Yang keenam, harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. Yang ketujuh, PHK. Yang ke-8, persaingan pasar global. Yang ke-9, masalah geografis atau jauh dari perkotaan. Yang ke-10, kemiskinan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kemiskinan. Kemiskinan adalah masalah global dari zaman dulu sampai sekarang. Banyak negara berusaha untuk melepaskan diri dari masalah tersebut. Pemahaman kita tentang kemiskinan dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Ada yang memahami kemiskinan dari subjektif, tetapi ada juga yang komparatif. Ada juga yang melihat dari sisi moral, evaluasi, atau pengertian secara ilmiah yang dianggap memiliki dasar yang kuat. Selanjutnya, penyebab terjadinya kemiskinan. Terjadinya kemiskinan tentu tidak datang tiba-tiba, tetapi ada proses yang panjang dan berkelanjutan sehingga terdapat kemiskinan. Berikut ini merupakan sebab-sebab terjadinya kemiskinan. Yang pertama, kurangnya tersedia lapangan kerja. Yang kedua, kurangnya pendidikan, ilmu dan pengetahuan. Yang ketiga, terjadi konflik atau kerusuhan. Yang keempat, perubahan iklim atau bencana alam. Yang kelima, terjadinya ketidakadilan sosial. Selanjutnya, dampak-dampak kemiskinan. Jika pada suatu negara banyak penduduk yang merasakan kemiskinan, maka akan ada dampak-dampak yang akan merugikan negara. Berikut dampak-dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan. Yang pertama, tingginya tingkat kriminalitas. Yang kedua, tertutupnya akses pendidikan. Yang ketiga, tingginya tingkat pengangguran. Yang keempat, pelayanan kesehatan yang memburuk. Yang kelima, tingkatnya angka kematian. Yang keenam, kekacauan. Yang ketujuh, negara dinyatakan pailit. Selanjutnya, cara menghindari kemiskinan sebenarnya. Peran negara dan masyarakat harus saling berkesinambungan supaya tidak terjadi kemiskinan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghindari kemiskinan, yaitu yang pertama, bantu dari pemerintah dan pengusaha untuk menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, memudahkan akses pendidikan, jangan sampai ada siswa putus sekolah. Yang ketiga, pendidikan wirausaha. Yang keempat, mempermudah akses pelayanan kesehatan. Yang kelima, menstabilisasikan pertahanan dan keamanan. Yang keenam, mengurangi hutang luar negeri. Yang ketujuh, bantuan regulasi pemerintah. Yang kedelapan, menstabilkan harga kebutuhan primer. Yang kesembilan, memudahkan akses informasi. Demikian pembahasan tentang pengangguran dan kemiskinan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.